Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya belajar tentang biologi, yakni materi sistem gerak. Jadi hari ini kita akan belajar tentang persendian, kemudian mekanisme otot dan kelainan sistem gerak. Karena kemarin kita sudah belajar tentang fungsi rangka, kemudian macam-macam tulang, dan juga ada osifikasi atau pembentukan tulang. Kita review sedikit ya. Kemarin itu kan fungsi dari rangka sendiri atau tulang sendiri itu sebagai alat gerak pasif. Nah, untuk menjadi suatu gerakan, berarti tulang ini harus menghubung dari satu dengan yang lainnya dan dibantu oleh otot karena dia pasif kan. Sedangkan yang aktif itu, alat gerak aktif itu kan otot begitu. Jadi, mereka harus bekerja sama untuk menghasilkan suatu gerakan. Kemudian, menyangkut dengan gerakan, berarti kita masuk pada contoh dari pembagian rangka apendikuler, di mana di situ rangka apendikuler sendiri adalah tulang-tulang yang bisa memunculkan suatu gerakan seperti gelang panggul, gelang bahu, dan juga anggota gerak atas dan juga anggota gerak bawah tentunya. Oke, sekarang kita lanjut. Jadi kalau tujuan pembelajaran hari ini itu tentang menguraikan macam-macam persendian, kemudian dilanjutkan dengan macam-macam gerak, dan melanjutkan tentang menjelaskan struktur, fungsi, dan mekanisme kontraksi otot pada manusia. Dan yang terakhir adalah menganalisis kelainan pada sistem gerak. Jadi kita juga belajar tentang kelainan atau gangguan yang mana bisa dialami oleh manusia pada sistem gerak tubuh kita. Nah, kalau hubungan antar tulang sendiri atau persendian itu dimulai dari sendi ini bermula dari kartilago yang membesar di daerah sendi. Daerah sendi itu kalau kita mengingat-ingat pada bagian tulang pipa ya, itu kan ada apifisis bagian bonggolnya, kemudian yang tengah kan diafisis. Nah, kemudian ujung kartilago ini lama-kelamaan akan diliputi oleh jaringan ikat. Lalu, kedua ujung kartilago ini akan membentuk sel-sel tulang. Masih ingat kemarin pada cakram epifisis itu, dia menyimpan banyak osteoblast, di mana osteoblast ini yang memicu pertumbuhan tulang yang semakin memanjang tentunya. Kemudian, keduanya ini akan diseliputi oleh selaput sendi yang disebut dengan membran sinovial dan menghasilkan minyak pelumas tulang yang disebut dengan cairan sinovial. Jadi adanya persendian ini, tulang bisa atau memunculkan suatu gerakan karena adanya hubungan kerjasama dari tulang otot ya. Oke, dari hubungan antar tulang sendiri itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada sinartrosis, kemudian yang kedua ada amfiartrosis, dan yang ketiga ada diartrosis. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang sinartrosis. Sinartrosis ini adalah hubungan antar tulang yang direkatkan oleh suatu jaringan ikat yang mengalami osifikasi sehingga tidak memungkinkan memunculkan adanya suatu gerakan ya. Kalau di sini itu kita akan bahas sinartrosis ada 2, ada sinkondrosis dan juga sinfibrosis. Bisa dilihat di sini gambarnya. Kalau sinkondrosis itu antara tulang satu dengan lainnya dihubungkan oleh tulang rawan hialin. Di sini contohnya adalah tulang rusuk dan juga tulang dada. Sedangkan kalau sinfibrosis yaitu hubungan antar tulang yang dihubungkan oleh jaringan ikat serabut fibrosa ini, dimana dia itu kan fibrosa, kemarin serabut fibrosa kita ingat-ingat dia tidak lentur ya dibandingkan dengan hialin dan juga elastis. Kalau fibrosa ini pastinya keras. Jadi ini kan contohnya di tengkorak nih, ini ada suturnya atau jahitan lah, intinya ini garis-garis yang menyatukan di antara ini ada tulang ubun-ubun, kemudian ada tulang pelipis, tulang dahi. Ini ada suturnya begini. Jadi tidak memungkinkan adanya suatu gerakan di sini. Oke, yang kedua kita akan bahas amfiartrosis, yakni hubungan antar tulang yang dihubungkan oleh kartilago sehingga memungkinkan terjadinya sedikit gerakan, sedikit ya. Kalau sinartrosis tadi tidak memunculkan gerakan, kalau amfiartrosis ini hanya sedikit. Ini
ciri-cirinya itu pasti dihubungkan adanya suatu ligamen. Kalau syndesmosis ini contohnya ada di fibula dan juga tibia. Kalau di simfisis itu adanya hubungan antar tulang yang dihubungkan oleh kartilago di daerah tulang kemaluan dan juga tulang belakang. Sini. Yang sekarang kita akan bahas tentang diartrosis, yakni yang memunculkan banyak atau leluasannya suatu gerakan. Dan di sini ada beberapa sendi. Yang pertama kita akan bahas tentang sendi engsel. Mungkin kalau kita membaca tentang judulnya, sendi engsel ini kita akan teringat pada engsel pintu, engsel jendela, yakni dimasukkan atau kita masukkan dalam teori ini hubungan antar tulang yang hanya memungkinkan satu gerakan atau gerakan satu arah saja. Misalnya itu kan kalau kita melihat pintu ya berarti hanya menutup dalam satu tarikan begitu. Kalau di persendian ini kita bisa melihat di sini contohnya ada di siku ya, tulang hasta dan juga ini tulang lengan atas. Jadi itu kan kita hanya bisa menekuk ke atas begini. Tidak bisa kita menekuk ke balik ke bawah kan nggak bisa. Oke, selanjutnya ada sendi putar. Sendi putar ini sesuai dengan namanya berarti menghasilkan gerakan rotasi atau berputar. Contohnya ada di tulang leher ini. Tulang atlas dengan juga tulang tengkorak. Jadi kita kan bisa memutar ini tengkorak kita. Tetapi kalau kita menoleh ya tidak bisa ya 36 derajat. Burung hantu saja hanya 180 derajat. Kalau ini kan hanya memutar. Bukan memutar mengitari ini suatu tulang ini, tulang dari aksial. Kemudian yang ketiga ada sendi pelana. Kalau sendi pelana itu hubungan antar tulang yang memungkinkan terjadinya gerakan dua arah. Kalau engsel tadi satu arah, kalau pelana itu dua arah. Contohnya ada di ibu jari dan juga telapak tangan. Sini, kita bisa maju mundur begini. Kalau kamu mempraktekkannya sendiri, itu akan menghasilkan gerakan dua arah. Yang keempat ada sendi kondoloid, yakni terjadinya hubungan antar tulang yang permukaannya berbentuk oval, namun menghasilkan gerak ke samping dan juga gerak maju mundur, tetapi tidak mengitari porosnya. Kalau di sini gambarnya contohnya itu ada di pergelangan kaki ya, ini contohnya ini tangan juga, tapi kaki juga iya. Nah, yang kelima ada sendi geser atau luncur. Sendi ini menghasilkan gerakan menggeser dan tidak memiliki poros. Contohnya di sini adalah pergelangan tangan, kemudian tulang pergelangan kaki, selangka, dan juga ada di belikat. Yang terakhir ada sendi peluru, yakni hubungan antar tulang yang menghasilkan gerakan bebas ke segala arah. Ini contohnya yang paling kelihatan itu ada di lengan atas dan juga gelang bahu ini. Jadi kita kan bisa memutar nih tuh tangan kita ke depan, ke belakang, ke samping, pokoknya ke segala arah. Oke, kita akan bahas tentang struktur dan fungsi otot. Mungkin ini lebih ke seperti mereview ya, karena di jaringan hewan kita juga sudah membahasnya. Di mana otot sendiri itu dibagi menjadi 3. Ada otot lurik, kemudian otot polos, dan juga otot jantung. Dan di sini sudah tertera aspek-aspek pembedanya. Kalau otot lurik itu secara sadar kita berkontraksinya sesuai kesadaran kita. Sedangkan kedua ini, polos sama jantung itu tidak. Mereka tidak dengan kesadaran kita. Nah, kalau dari intinya atau ciri-ciri letak inti, kemudian ada berjabang atau tidak, bisa dilihat ya di gambar ini. Kemudian bentuknya juga berbeda-beda. Mungkin yang sedikit sama itu antara otot jantung dan juga otot lurik yang sama-sama apa ya intinya itu gelondong lah ya. Kalau ini kan dia agak meruncing di ujungnya begitu. Sedangkan intinya bisa dilihat ini yang paling banyak itu ada di lurik di tepi. Sedangkan jantung dan juga polos itu hanya satu.
dan juga di tengah gitu. Kita lanjutkan. Di sini ada gambar yang menerangkan struktur lengkap dari otot tersebut. Otot itu kan menempel ya di tulang, tapi dia dibantu oleh tendon. Jadi menempelnya itu adanya tendon, karena dia menempel di tulang itu juga karena adanya tendon. Nah, di sini semakin ke dalam, ini kan otot, kemudian ini ada vasikel. Nah, kalau kita melihat di sini kenapa ada akson, ini kan contohnya ada di otot lurik. Nah, otot lurik sendiri tadi kembali ke karakteristiknya bahwa dia bekerja sesuai dengan kesadaran kita. Jadi di sini ada akson yang mana dia akan menyalurkan impuls dari otak untuk kita bisa merangsang atau membalas suatu dari impuls tersebut dengan gerakan ya. Kemudian di sini ada sarkoplasmik retikulum dan juga myofibril filamen yang mana dia sebagai kunci adanya suatu gerakan. Akhir dari impuls ini masuk ke myofibril tentunya. Di sini ada 4 sifat kemampuan otot. Yang pertama ada kontraktibilitas, yakni kemampuan otot memendek dan juga menegang. Kemudian ekstensibilitas atau kemampuan otot untuk memanjang. Kalau memendek itu biasanya lebih ke kontraksi ya, ini sesuai dengan judulnya. Kemudian yang ketiga ada elastisitas atau kekenyalan. Nah, kita kan tahu otot itu kalau di tubuh kita itu ya daging kita itu. Nah, ini contohnya itu sifat atau kemampuan yang dimiliki otot adalah kekenyalan. Kemudian yang terakhir ada kepekaan terhadap rangsangan atau iritabilitas. Oke, untuk membahas lagi, tulang otot itu kan bekerja sama. Kemudian bisa menghasilkan macam-macam gerakan karena tadi adanya suatu sendi juga ya. Nah, berdasarkan hubungan kerjanya itu, kerjasama otot ini membentuk suatu gerak yang dibagi menjadi antagonis dan juga sinergis. Kalau antagonis itu otot yang hubungan kerjanya saling berlawanan. Misalnya ini yang paling terkenal itu otot bicep sama tricep di sini. Di lengan atas kita ya. Bisa dilihat ini ada banyak sekali macam-macam gerakan dari antagonis ini. Yang pertama itu fleksi, kemudian kebalikannya itu ekstensi. Kalau ini pada saat berkontraksi bicep akan mengembung, sedangkan dia akan relaksasi yang tricep. Kemudian pada waktu tangan kita jatuh ke bawah yang bagian ini, nah bicepnya kan berelaksasi, namun tricepnya berkontraksi ya. Kemudian abduksi, ada gerakan menjauhi badan. Kalau adduksi itu mendekati badan. Kemudian inversi, berarti gerakan kaki itu lebih ke dalam. Ini ada gambarnya. Sedangkan eversi itu keluar. Oke. Nah, untuk elevasi dan juga depresi, ini ada menunduk dan juga menengadah begitu ya. Jadi ini gerakan pada tadi seperti di sendi putar. Itu salah satu penerapannya di tulang tengkorak ini. Kalau pronasi itu berarti menelungkup, sedangkan supinasi itu berarti menengadah telapak tangan di bagian atas. Nah, untuk yang kedua tentang sinergis, yaitu kerjasama otot, tapi secara bersamaan. Kalau antagonis tadi kan berlawanan, kalau sinergis bersamaan. Contohnya ada di otot pronator teres dan juga pronator quadratus yang ada di sini, tangan atau hasta ya. Nah, karena kita sudah membahas tentang macam-macam gerak, kemudian tadi juga ada sendi. Terus mekanisme kerja otot itu gimana ya? Atau bagaimana caranya otot itu kok bisa begitu terangsang untuk memunculkan satu gerakan. Jadi di sini mungkin karakteristik pada kontraksi otot sendiri itu tadi sudah disebutkan pada sifat atau istilahnya keistimewaan ototnya. Memendek pada waktu berkontraksi, menegang dan menggembung bagian tengahnya. Sehingga menyebabkan tulang tertarik. Tapi kalau pada waktu relaksasi atau tidak bekerja, itu menggendur atau keukuran semula. Ini ada gambarnya juga.
udah dibahas tadi juga, dimana kalau menggembung begini berarti dia kontraksi, sedangkan biasa ini berarti dia relaksasi. Oke, kita masuk pada cara bagaimana otot itu bekerja. Untuk yang pertama ini, tahap pertama adalah impuls syaraf tiba di neuron muscular junction dan mengakibatkan pembebasan asetilkolin. Asetilkolin ini apa sih? Yaitu neuron transmitter atau pembawa sinyal yang menstimulasi otot untuk berkontraksi. Nah, munculnya asetilkolin ini memicu depolarisasi. Depolarisasi itu apalagi? Depolarisasi itu yakni perubahan dalam sel di mana sel itu mengalami pergeseran atau muatan listriknya itu berbeda begitu. Jadi muatan negatifnya itu lebih kecil yang di dalam, maksudnya negatif di dalam itu lebih kecil daripada di luar begitu. Nah, lalu menyebabkan pembebasan ion Ca2+ dan retikulum sarkoplasma. Jadi di sini dilihat gambarnya, impulsnya masukkan, kemudian dia memicu asetilkolin ini di persimpangan neuron otot ini, neuron muscular junction. Kan dihasilkan di membran plasma. Ini kan terjadi di membran plasmanya otot. Kemudian impuls ini atau elektrik impuls ini akan dibawa ke dalam sel oleh T-tubulus ini. Nah, barulah tadi tekanan listrik ini akan memicu pelepasan Ca2+ dari retikulum sarkoplasma. Ca2+-nya ini keluar. Ini impulsnya masuk ke dalam sel. Nah, yang kedua, peningkatan jumlah Ca2+ ini menyebabkan ion akan terikat pada troponin. Kemudian, perombakan ATP akan membebaskan energi yang akan menyebabkan miosin untuk menarik aktin ke dalam dan melakukan pemendekan otot. Karena tadi kan otak dibalik semua ini kan ada miosin sama aktin ya. Hal ini terjadi di sepanjang miofibril pada sel otot. Selanjutnya, miosin akan terlepas dari aktin dan jembatan aktomiosin ini akan terputus ketika molekul ATP terikat di kepala miosin. Kemudian yang terakhir, proses kontraksi otot ini dapat berlangsung selama tersedianya ATP dan ion Ca2+. ATP, kalau kita mengingat tentang ATP, yaitu segala bentuk energi yang dibutuhkan. Kan ini berhubungan dengan metabolisme ya. Maka dari itu, metabolisme itu kan bisa menghasilkan ATP. Oleh karena itu, pada saat kita kelelahan atau kurang energi karena tidak makan atau tidak apa, kan kita tampak lemas begitu karena otot kita juga tidak bisa berkontraksi ya. Ini ATP-nya atau bahan bakarnya saja dia nggak punya, kan kita nggak makan. Dari mana bisa dapat energi ATP kalau kita nggak makan, kan? Jadi kuncinya dia itu ada di sini, ATP juga. Bisa karena adanya suatu gerakan ini. Kalaupun kita merasakan suatu kesadaran adanya gerakan refleks atau apapun itu beda lagi nanti jalurnya. Gitu. Oke. Nah, selanjutnya akan dibahas pada video berikutnya tentang kelainan dan teknologi yang berkaitan pada sistem gerak. Terima kasih.